Oke, selamat datang di Anyus Channel. Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 97, dimana setelah kami selesai menonton episode ini, kesan pertama yang terlintas di benak kami adalah cerita yang terasa ringan dan benar-benar terasa seperti layaknya sebuah cerpen atau cerita pendek yang hanya memiliki satu pokok masalah dan langsung dapat diselesaikan dengan satu bagian penyelesaian. Dan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh pihak official di episode ini? Mari kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian berikut ini adalah 13 hal menarik yang terdapat di anime Boruto episode 97. Pertama, di bagian pembuka cerita kita diperlihatkan tim Shikadai sedang bertarung melawan para penjahat yang mengincar pembangkit listrik yang ada di desa Konohagakure. Nah, pas kami lagi nonton bagian ini, kami terpikir sebuah pertanyaan, yaitu apa alasan para bandit tersebut menyerang pembangkit listrik Konoha? Dan menurut kami ada dua kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini. Alasan pertama, karena para bandit ingin mencuri bagian-bagian penting dari pembangkit listrik tersebut untuk dijual ke pasar gelap. Alasan kedua, ada kemungkinan para bandit ingin menggagalkan pertemuan Konohagakure dan juga desa Sunagakure, di mana di episode ini dijelaskan bahwa para pengamat dari desa Sunagakure akan berkunjung ke desa Konoha, dan salah satu tujuan mereka adalah untuk mempelajari pembangkit listrik ini. Dan menurut teman-teman, alasan yang manakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya pendapat sendiri mengenai alasan para bandit yang menyerang pembangkit listrik desa Konoha? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Kedua, adegan pembuka di episode ini sepenuhnya hanya ingin memberikan kesan bahwa Shikadai saat ini sedang dalam masalah hingga performanya dalam menjalankan misi menurun. Bahkan di adegan pembuka ini, Shikadai hampir membuat misi mereka berantakan. Ketiga, alasan dibalik performa Shikadai yang menurun serta alasan mengapa Shikadai terlihat dalam masalah di bagian pembuka, di mana hal ini langsung dijelaskan oleh pihak official lewat sebuah flashback yang terjadi 1 bulan yang lalu. Dan dari flashback ini bisa kita simpulkan bahwa alasannya adalah karena Shikadai terpengaruh oleh konflik internal keluarga Nara antara Enchu dan juga ayahnya, sehingga dia merasa termotivasi untuk mengembangkan Kakeshibari no Jutsu miliknya. Keempat, siapakah Enchu sebenarnya? Ya, mungkin tidak banyak yang menanyakan hal ini. Tapi kami sendiri sebenarnya cukup penasaran dengan karakter yang bernama Enchu ini. Jadi kami pun kemudian mencari informasi tentang Enchu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, Enchu ini sebenarnya adalah anggota klan Nara yang saat ini bertugas sebagai tetua klan Nara dan juga sebagai politikus mewakili klan Nara. Karena itulah Shikamaru terlihat masih menghormatinya, walaupun menurut Shikamaru sendiri, Enchu adalah orang yang cukup merepotkan. Lalu, mengapa kami menyebut bahwa Enchu adalah anggota klan Nara? Alasannya karena di dalam perkataan Enchu, dia selalu menggunakan kata klan kita. Tidak hanya itu, dalam perkataan yang diucapkan oleh Shikadai setelah Enchu pergi meninggalkan Shikamaru, secara tidak langsung dia juga menyebutkan bahwa Enchu adalah tetua klan Nara. Karena itulah kami bisa yakin bahwa Enchu ini adalah salah satu anggota klan Nara yang saat ini bertugas sebagai politikus mewakili klan Nara, sekaligus sebagai salah satu tetua klan Nara. Kelima, ternyata Shikamaru adalah sosok seorang ayah yang sangat baik dan sangat menghargai keputusan yang dibuat oleh anaknya sendiri. Bahkan diperlihatkan dengan jelas bahwa Shikamaru tidak suka berkomentar banyak dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Shikadai. Dan ada satu hal lagi, ternyata di balik kesibukannya sebagai asisten Hokage, Shikamaru dapat membagi waktunya jauh lebih baik daripada Naruto. Karena di episode ini Shikamaru terlihat memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya bila dibandingkan dengan Naruto. Padahal seperti yang kita tahu, satu-satunya orang yang memiliki kesibukan yang sama dengan sang Nana Daime adalah Shikamaru. Malah bisa kita katakan Shikamaru sebenarnya memiliki tugas yang lebih banyak daripada Naruto, karena dialah orang yang bertanggung jawab atas semua berkas yang disampaikan ke Nana Daime. Bahkan jadwal Nana Daime pun adalah tanggung jawab Shikamaru.
Keenam, sebenarnya Shikadai memang sudah menguasai elemen angin sejak dari kecil, di mana hal ini dikatakan dengan jelas oleh Boruto dan juga Inojin. Hanya saja Shikadai sebelumnya berpikir bahwa dia tidak memerlukan jutsu berelemen angin karena dia adalah penerus klan Nara. Ketujuh, lewat percakapan Shikadai dan juga Denki di toko burger langganan mereka, sebenarnya pihak ofisial ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa setiap orang pasti memiliki masalahnya sendiri. Karena itulah kita tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan hal ini sekaligus menjelaskan bahwa arti dari peribahasa rumput tetangga terlihat lebih hijau memang benar adanya. Kedelapan, sebenarnya tujuan Enchu ingin merekrut Shikadai sebagai seorang politikus hanyalah demi memperbaiki nama baik klan Nara yang semakin menurun. Bahkan dia juga tidak melarang Shikadai yang ingin menjadi seorang shinobi. Tapi menurut kami, cara pengambilan keputusan Enchu yang terbilang egois ini benar-benar tidak baik untuk ditiru. Dan menariknya, di adegan ini nama Ikkyu yang merupakan daimyo dari negara api sudah mulai disinggung, atau dengan kata lain, pihak ofisial sudah mulai memperkenalkan nama Ikkyu, di mana di manga Boruto nantinya juga ada sebuah arts yang melibatkan anak dari Ikkyu Madoka. Karena itulah ada kemungkinan bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk persiapan pihak ofisial untuk bisa masuk ke dalam cerita yang ada di manga. Dan semoga saja hal ini memang benar. Kesembilan, di adegan selanjutnya setelah Shikadai memutuskan bahwa dia akan menjadi politikus, diperlihatkan bahwa Shikadai menjelaskan keputusannya kepada teman-teman satu timnya, dan terlihat dengan jelas bahwa teman satu timnya serta Moegi sangat terkejut. Dan walaupun kita sudah tahu bahwa Shikadai pada akhirnya tetap akan menjadi shinobi, tapi kami sendiri penasaran sebenarnya apa yang akan terjadi dengan tim Moegi bila Shikadai benar-benar berhenti menjadi shinobi. Dan menurut teman-teman, apakah tim Moegi akan dibubarkan atau mereka akan mendapatkan anggota baru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Kesepuluh, ternyata Denki juga memiliki kemampuan yang hebat dalam hal teknologi. Bahkan dijelaskan juga bahwa dialah orang yang sudah membuat sistem yang digunakan di pembangkit listrik milik Konohagakure, sekaligus mengemban tugas untuk pemeliharaan. Di mana hal ini dijelaskan ketika Denki dan juga Shikadai berada di pembangkit listrik Konohagakure. Tapi ada yang aneh di sini. Mengapa tidak ada penjaga atau setidaknya petugas yang berada di pembangkit listrik sebesar dan sepenting itu? Ke-11, Denki ternyata sudah menguasai sebuah teknik baru yang dipelajari dari Boruto, di mana teknik barunya ini dapat menyadarkan Shikadai yang hampir berhenti menjadi seorang shinobi. Dan teman-teman pasti sudah tahulah apa teknik baru Denki ini. Ya, teknik barunya adalah Hotbah no Jutsu atau Bacot no Jutsu. Jangan terlalu serius ya. Ke-12, Shikadai ternyata benar-benar bisa menggunakan jutsu berelemen angin. Dan hal ini diperlihatkan dengan jelas ketika Shikadai mencoba menggerakkan sebuah baling-baling raksasa yang ada di pembangkit listrik dengan menggunakan jutsu bernama Futon Jiurapu. Dan semoga saja di masa depan Shikadai dapat mengembangkan jutsu elemen angin miliknya ini. Karena bisa kita bayangkan akan sehebat apa Shikadai bila dia bisa menggunakan kage jutsu bersamaan dengan jutsu Futon miliknya. Ke-13, adegan terbaik. Ya, adegan terbaik menurut kami adalah ketika Shikadai berbicara pada kedua orang tuanya. Karena entah mengapa situasi yang dia alami pada saat itu terasa sangat membahagiakan bagi kami, di mana ayahnya terlihat sangat mempercayai anaknya dan selalu mendukung apapun keputusan Shikadai. Sedangkan sikap Temari sebagai seorang ibu benar-benar terlihat berbeda dari biasanya. Karena di sini diperlihatkan bahwa walaupun dia memiliki tensi yang buruk, tetapi ternyata Temari adalah tipe ibu yang sangat mempercayai keluarganya dan sangat menghargai keputusan yang sudah dibuat oleh anak dan suaminya. Dimana di sini walaupun dia masih belum mengetahui alasan Shikamaru yang dengan mudah menyetujui keputusan Shikadai, Temari benar-benar dapat menerima keputusan Shikamaru itu dengan mudah. Kemudian di bagian preview, akhirnya dikonfirmasi bahwa episode mendatang, tim 7 atau tim Boruto akan bekerja sama dengan tim 15 untuk menjalankan sebuah misi. Tapi sayangnya Hanabi tidak ikut dalam misi ini. Padahal kami sendiri berharap bahwa dia bisa satu misi dengan Konohamaru. Sekian dari kami, and see ya.